Ini bener kolam renangnya panjang, tapi tabung oksigen di depan itu sebenarnya buat apa sih? Udah gitu kita punya yang 4 meter kedalamannya. Namanya The Cakra Hotel. Kita hotel bintang 4 yang terletak di Denpasar. Jadi kita itu konsepnya resort tapi di tengah kota. Terus juga bukan hanya diving, kita juga ada mermaid. Kita ini yang oke banget nih Pak. Kita punya Indomie Stations nih. Itu habis berenang paling enak makan mie. Itu bener-bener sangat apa ya? Main bowling. Saya yang jamin ini beneran kamar ini bener-bener homey. Halo Times Lovers, balik lagi di obrolan terkait pasca efisiensi kemarin. Jadi kita lagi nggak di studio, kita ada di tempat yang paling istimewa di Bali. Kita bersama Bu Tania. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu Tania. Selamat malam. Selamat datang. Sip. Terima kasih Bu Tania. By the way kita udah nyobain kamarnya enak pol. Lihat kolam renang sebegitu panjangnya. Bisa diceritain gak sih Bu? Hotel ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi ini tuh yang kita lagi ada di sini tuh salah satu tipe kamar kita ya pastinya. Oke. Nah kita hotel namanya The Cakra Hotel. Kita hotel bintang 4 yang terletak di Denpasar. Oke. Nah kita ini punya sister hotel juga. Sister hotelnya tuh ada di Malang, namanya The Shalimar Boutique Hotel. Baik. Jadi The Cakra ini udah cukup lama eksis gitu ya. Ayo. Kita ada 71 kamar, kita ada 7 room types. Yep. Nah mungkin kalau orang lihat gitu apa nih Hotel Cakra gitu kecil gitu pas lewat. Tapi pas masuk itu kita beda banget. Jadi kita itu konsepnya resort tapi di tengah kota. Masnya nih mungkin tadi kemarin tidak menyangka ya pas masuk ternyata gede banget. Ya, jadi kita luasnya di dalam itu 1,3 hektar. Kita ada 2 swimming pool, kita ada 1 tennis court, kita ada 1 restoran, kita punya beberapa meeting room dan juga area garden biasanya digunakan untuk waiting. Iya. Jadi kayak dateng di resepsionisnya bener-bener cozy. Enggak ya? Bali banget. Bali banget. Bangunan struktur Balinya. Yap. Terus akhirnya kita masuk. Sebelum masuk itu kan pasti kita ke resepsionis untuk check in, bener kan? Nah kebetulan pas di check in itu ada orang, jadi kita harus nunggu di lounge-nya. Di lounge-nya. Namanya Drupadi Lounge. Drupadi Lounge, bener. Snack itu kan. Bener. Terus ketika kita datang, by the way kita habis dari Kintamani itu jauh pol. Kita berangkat dari Singaraja Bu. Berapa ya 1,5 jam ya dari sini juga. Bener, 1,5 jam. Terus akhirnya duduklah di kursi itu. Kayak enak banget lah. Duduk paling cuma 10 detik, setelah itu langsung ke resepsionis dengan proses check. Proses check-in enak banget. Terus saya jadi miss tuh ini bener kolam renangnya panjang, tapi tabung oksigen di depan itu sebenarnya buat apa sih? Itu menarik loh Bu. Tabung oksigen, sebenarnya itu tabungnya orang yang mungkin tamu. Cuman karena kita itu satu-satunya poolnya itu yang sangat panjangan 117 meter. Baik. Udah gitu kita punya yang 4 meter kedalamannya. Benar-benar panjang. Jadi makanya kita banyak orang-orang yang mau belajar diving. Kita kerjasama sama diving instructor. Yep. Jadi mereka banyak yang latihan di kita. Jadi sana panjang dan itu dalam, sangat membantu mereka juga. Iya. Itu bagiku sangat menarik juga untuk di hotel dengan fasilitas yang super lengkap. Kalau ada yang suka yang ngediving daripada jauh-jauh ke lautan untuk ngejar kedalaman, mungkin bisa coba di situ sih. Biasanya belajarnya di sini, udah pasti situ mereka open water ke laut yang sesungguhnya. Mereka harus belajar dulu mau ngambil license apapun itu harus belajar di pool. Terus juga bukan hanya diving, kita juga ada mermaid. Itu gimana itu? Mermaid, jadi ada tuh yang Bali mermaid, jadi dia mostly ya cewek-cewek ya. Mereka pakai baju mermaid, terus mereka latihan. Itu juga di kita, karena itu kayak sama seperti free dive. Jadi free dive itu yang mereka tidak menggunakan
alat. Ya, tabung gas, terus Sama. tabung oksigen. Ini juga latihannya. Itu gimana bisa connect dulu? Atau bikin kolam renangnya dulu supaya teman-teman diving bisa sengaja main di sini atau untuk latihan dulu? Kalau kolam renangnya kebetulan udah lama ya, udah dari awal memang sudah seperti itu, udah dibangun seperti itu. Kemarin kita dari sales juga ada kerjasama, kita kontak tuh beberapa diving instructor, terus untuk tempat-tempat kursus kita kontak semuanya, terus juga kita publish secara sosial media, jadi mungkin banyak yang udah tahu lah kalau kita ini tempat kolamnya bisa untuk latihan. Enak banget kayak kayaknya di Surabaya pun juga belum ada kayak kolam yang hotel gitu. Di Bali pun juga nggak banyak. Oh ya? Ya, yang punya 4 meter ya mungkin satu. Ada 1-2 ya. Tabung oksigen udah terjawab ya, time sloper. Terus akhirnya setelah itu kita butuh bawa beberapa alat ini untuk kita setting di ruangan yang secantik ini. Itu dibawain sama kemana? Reception. Dibawain pakai itu. Terus kita masuk ke lorong, mbaknya menjelaskan kalau mau ngambil free drink, Welcome drink. welcome drink di sini Pak. Saya lihat, tempatnya enak pol. Jadi itu juga salah satu benefit ya, pasti kita akan ngasih welcome drink ke setiap tamu yang check in. Oke. Nah, welcome drink ini spesial juga, bukan cuman kayak kita kasih pada saat check in. Ya, Tapi bisa dinikmatinya di restoran. baik. Jadi kita punya special welcome drink, nanti akan dibikin oleh bartender kita. Baik. Bisa juga dinikmati pada saat lunch ataupun kapan aja mereka mau. Jadi mungkin pada saat check in, nanti aja deh kenyang gitu ya, nggak haus habis minum. Nanti juga boleh malamnya, sorenya kayak itu. Jadi biar bisa tahu juga restoran kita itu namanya Arjuna Bistro. Terus lunch dinner kita di situ. Baik. Jadi kalau untuk di breakfast di situ sih. Kita sangat penasaran besok pagi ini seperti apa nih. Kita cobain. Apa yang istimewa? Breakfast kita benar-benar luar biasa ya. Gimana itu? Jadi kita punya X-Station live ya, Baik. seperti biasa ya. Terus kita ada main buffetnya. Baik. Kita ada Balinese section juga, jadi ya Baik. khusus Bali. Baik. Kita ini yang oke banget nih, Baik. Pak. Kita punya Indomie stations nih. Jadi mau Indomie goreng bisa langsung dimasakin kan. Itu habis berenang paling enak makan mie. Itu sih kita banyak good review juga ya, karena kan mungkin nggak nyangka biasa hotel makanannya gitu-gitu aja. Nah, kita kasih something yang agak berbeda. Ada kan kita di rumah suka ya makan mie instan gitu loh. Ya sih kita taruh aja deh itu di hotel. Itu bener-bener sangat apa ya? Mind bener-bener mind blowing banget soal Indomie itu tadi. Tadi ngomongin soal service dan hospital itu tuh sebenarnya nggak bisa dipisahin dari soal di hotel ya Bu. Apa sih yang menjadi prinsip utama di Cakra Kepemimpinan Ibu tuh, prinsip utamanya tuh untuk menjaga service itu seperti apa sih? Pasti semua hotel ingin memberikan servis yang terbaik ya. Nah, apalagi kita di Bali kan terkenal dengan hospitality-nya. Jadi kita pengen hospitality-nya itu tetap ada Balinese-nya. Jadi Balinese hospitality lah, seperti itu. Dan juga kita pengen memberikan servis yang lebih dari ekspektasi tamu. Jadi kita punya moto, maksudnya giving the exceeding experience. Jadi mereka juga pada saat stay di Cakra ini nggak cuman pada saat di sini aja, tapi pada saat mereka pulang mereka terus mengingat, oh iya enak banget ya waktu di Cakra itu servisnya luar biasa dari hal-hal yang kecil. Kita juga ada moto nih, kalau Cakra itu your second home in Bali. Your second home in Bali. Jadi kita pengen orang-orang yang stay di kita itu merasa nyaman seperti tinggal di rumahnya. Banyak juga kita tamu-tamu itu yang repeater, jadi udah pernah stay-nya beberapa kali dan itu banyak banget. Jadi udah kayak keluarga lah. Menarik gini, time slover. Ada part yang paling menarik. Kalau ngomongin soal pelanggan, terus orang yang repeat ke sini itu
bisa diceritain nggak sih, apakah ada cerita yang menarik gitu dari teman-teman pelanggan gitu, kayak gimana ya? Banyak banget. Kita punya, ini salah satunya ya, long stay guest kita udah hampir 3 tahun. Oke. 3 tahun udah stay di Cakra tuh. Mulai dari anaknya masih bayi sampai sekarang udah sekolah. Itu satu keluarga tuh. Ya juga yang dari hamil melahirkan di sini. Baik. Bukan di sini ya, di rumah Iya. sakit, tapi di sini. Terus di situ dia kebetulan tamu orang luar ya. Oke. Terus habis itu pulang negaranya, Baik. balik lagi, anaknya udah agak gede, banyak. Kita tamu-tamu long stay. Wow. Kadang itu ini ada cerita lucu ya. Apa itu? Boleh, apa? Jadi ada nih tamu suka nginep di sini sekeluarga, cuman memang selalu dadakan ya. Jadi dadakan. Nah kan sekarang kondisi hotel pariwisata kan udah bagus ya. Jadi maksudnya kadang kita pas nggak ada kamarnya nih, nggak apa-apa Bu Tania, next saya stay aja di daerah Sanur depan pantai, dia bilang hotel bintang 5 gitu kan. Wow, jadi dia nggak ada di sini, dia malah mau stay ke sana gitu kan. Ya udahlah, kirain kan cuman ngomong aja gitu. Terus saya pas lagi jalan kaki apa naik sepeda, sampai di pinggir pantai dipanggil, Bu Tania. Iya lo, kamarnya Cakra penuh, makanya saya kesini gitu. Oke. Iya, berarti luar biasa ya, maksudnya kita bisa disandingkan dengan hotel bintang 5 gitu loh. Wow. Jadi sangat menarik. Itu mungkin dari sekian banyak orang yang bercerita tentang seperti itu untuk Cakra ya Bu. Apa sih Bu kadang yang menjadi prinsip untuk teman-teman kayak di hospitality ini supaya menjaga supaya tamu itu lebih nyaman? Kita sih prinsipnya gini ya, sama mungkin dengan hotel yang lain. Satu yang pasti kan customer itu kan kesini untuk membayar lah ya. Jadi kita harus memberikan produk yang terbaik kita. Jadi secara kebersihan, keamanan itu juga penting juga. Terus juga servis, pasti servis yang terbaik. Nah kita juga berusaha untuk membantu lingkungan juga. Contohnya kita sekarang lagi dalam project untuk go green. Kedepannya itu kita akan udah mulai nggak menggunakan botol plastik. Baik. Terus kalau lihat di amenities kamar itu kita juga sudah tidak ada yang single use amenities. Jadi kita udah pakai versi refill. Baik. Itu untuk membantu juga lingkungan juga supaya mengurangi sampah Bali, supaya juga orang yang datang ke Bali itu juga lebih nyaman lah. Produk yang baik, servis yang baik, dan juga yang berdampak positif lingkungan nanti. Gitu Times Lover. Kalau main ke Bali itu wajib harus nginep ke Cakra. Harus cek dulu Instagramnya, karena banyak update juga, promosi juga di website juga. Kadang tuh orang berpikir ya, Cakra jauh nih di Denpasar gitu ya, males gitu. Katakan memang kalau orang Indonesia itu kepikirannya tuh banyak kan mungkin ke arah Kuta, Legian, Seminya, Canggu. Tapi Denpasar itu Cakra itu nggak kalah. Satu tadi selain servis dan fasilitas dan kamar ya, sebenarnya lokasi kita itu sangat strategis. Gimana? Misalnya kalau Masnya tadi ke Kintamani, tinggalnya di Nusa Dua nih, double perjalanan. Kemarin 1,5 jam kan, nambah lagi ke Nusa Dua itu nambah 1 jam setengah. Jadi total 3 jam. Mau ke Ubud sama kan, dari Nusa Dua jauh, dari Canggu jauh, kita deket. Cuman 30-45 menit gitu. Ke Sanur cuman sebentar. Ke Seminya nggak jauh juga, 30 menitan. Canggu ya 45 menit. Jadi sebenarnya kita di tengah. Jadi tergantung ke Balinya mau kemana. Kalau sekarang kan orang banyak mau ke Ubud, mau ke Kintamani, mau yang jauh-jauh tuh ke arah Malang, ya kita tepat banget. Oh, Begitu. bener. Saya yang jamin ini beneran kamar ini bener-bener homey. Bu Tania kira-kira ada info apa, promo apa di bulan ini atau seperti apa ke depan? Kita selalu ada promosi. Nah, bulan ini yang pasti kita ada special price untuk 2 malam. Tapi semua promo kita itu ada banyak sih. Bisa dicek di websitenya Cakra, di www.cakrahotel. Baik, kita kasih linknya, nanti tinggal kalian klik. Jadi kalian
bisa aku jamin kalau masuk ke websitenya Cakra nggak mungkin tersesat. Iya, langsung aja. Jadi di situ pasti dapat harga yang paling bagus. Jadi terima kasih Bu Tani ya, udah bincang-bincang bareng Times Lover. Mungkin dari obrolan ini Times Lover akhirnya punya referensi baru dan referensi tetap di Cakra. Jadi kita pamit undur diri. Kita untuk Times Indonesia, terima kasih udah dikasih sajian di Cakra Hotel yang sangat indah banget. Oh, ini teman-teman studio ini seneng nih. Ini 2 orang ini seneng nih. Terima kasih Bu Tani ya. Thank you. Ya, terima kasih.